Allah yang penuh dengan kemenangan, Allah yang penuh dengan anugerah. Kami datang di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami, agar kami mampu menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau layak kami tinggikan, karena Engkau layak kami agungkan. Ya, urapi kami semua, urapi ruangan ini dengan kasih dan cinta yang daripada-Mu. Urapi jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Biarlah Engkau yang menibakan dengan selamat. Dan sekali lagi, hadirat Tuhan nyata, kuasa Tuhan nyata, hingga akhirnya kami dimenangkan dengan kasih dan cinta yang daripada-Mu. Sekali lagi, ibadat hari ini kami serahkan dari pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan pengasihan Yesus. Karena Engkau Allah yang penuh dengan kuasa dan keajaiban. Kami bawa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 8 ayat 16.
Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dan berdoa, dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Lukas 23 ayat 29 sampai 46. Mari jemaat kembali. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di neraka, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai berat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Jemaat boleh. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut
di hadapannya dan mengolok-ngolok dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-ngolok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Sepanjang Via Dolorosa, di siang yang membara, berdesakan orang banyak mengiringinya. Di antara olok-olok dipikulnya salib ke Golgota. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang lain. Tanpa ampun, cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menampak jalan kematiannya. Atas Via Dolorosa, jalan yang penuh dengan derita. Bagai domba yang keluh Yesus sang Raja, namun dia tetap rela karena kasihnya kepada kita.
Sepanjang Via Dolorosa menuju Golgota, darahnya menetes membasahi bumi, membasuh dosa-dosa manusia. Kini aku percaya dan berterima kasih yang tiada tara, walau hidupku diserang derita, diubahkannya menjadi sukacita. Di kayu salib, Dia telah memikul semua derita kita. Karena kasih-Nya sejak Via Dolorosa hingga Golgota. Saudaraku, aku akan tetap setia mengiring Dia sampai kita tiba di rumah Bapa. Semua karena kasih-Nya sejak Via Dolorosa sampai Golgota. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepadakah siapakah tangan kekuasaan Tuhan akan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari semua orang. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup menderita kesakitannya. Mukanya tertutup dia, dan bagi kita pun dia sudah tidak masuk akan hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dia dipukul, dia ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari jemaat, kita akan terus menikmati ibadah kita dengan hikmat, dan percayalah bahwa Tuhan akan menyatakan kasih-Nya yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan lebih baik. Segala raja, Tuhan, segala Tuhan yang tinggalkan kemuliaan-Nya turun ke dunia. Lewati semua hidup sebagai hamba, Dia setia hingga akhirnya. Dia minum cawan kematian-Nya, Dia memilih disalibkan, Dia memilih kayu yang kasar dan paku yang tajam. Dia rendahkan dirinya dan curahkan darahnya. Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memilih disalib. Oh Tuhan, Engkau telah memilih jalan-Mu bagi kami. Raja, segala raja, oh Kau Tuhan, Engkau Tuhan segala Tuhan, Kau tinggalkan kemuliaan-Nya turun ke dunia. Dia lewati semua
Maka sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur dengan empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau lagi meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya berpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa dia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Matius 27 ayat 33 sampai 37. Darah Kristus tumpah menyucikan dosa pikiranku, dosa perbuatanku. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah menjadi jalan selamat. Mari jemaat kembali yang kembali berdiri. Kita nyanyikan bait demi bait, kata demi kata, dan rasakan darahnya sudah tertumpah bagi kita. Di Golgota, darah Kristus tumpah menyucikan dosa Dia sudah hidupkan kita saat ini.
Jumat Agung ini, Yesus Tuhan, kami mengingat karya kasih-Mu yang besar bagi kami. Memang tak terlukiskan, tak terbayangkan, tak terselami. Penderitaanmu sejak Taman Getsemani, Via Dolorosa, hingga Golgota. Engkau bayar semua harga bagi keselamatan kami, umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu yang besar. Hari-hari hidup yang kami jalani, sepanjang kami hidup di dunia ini, menikmati kasih karunia yang telah Engkau bayar sampai di Bukit Golgota. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, kami elu-elukan Engkau Yesus, Juru Selamat, penebus kami yang hidup. Bawalah kami lebih mengenal, mengerti akan karya keselamatan-Mu bagi kami. Hingga kami mengerti dan dibawa hidup dalam pergaulan yang lebih karib dengan-Mu Yesus. Tetap berada di pusat kehendak-Mu Bapa. Berkatilah Tuhan saat kami bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Bawalah kami Tuhan menangkap isi hati-Mu bagi kami. Saat firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus bekerja bagi setiap kami tak terkecuali. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar, kami siap dibaharui. Sekali lagi, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Pengorbananmu mentransformasi hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini seluruh rangkaian ibadah membawa kita untuk merenungkan betapa besar pengorbanannya bagi kita. Lagu berganti sabda firman, dilanjut dengan pujian, diteruskan dengan sabda kembali, terus dengan lagu sanjungan baginya, sabda firman lagi, sampai kita menikmati hadiratnya dalam pujian dan sembah keagungan karyanya bagi kita. Pengorbananmu mentransformasi hidupku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pagi hari ini, di dalam hadirat-Nya, mari kita belajar bersama apa yang terjadi dari sejak Taman Getsemani, Via Dolorosa, hingga Bukit Golgota. Pagi ini kita akan belajar bersama lewat firman Tuhan yang dibentangkan lewat sabda dan nada sampai ke Bukit Golgota.
Kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-23. Ayat 33 sampai 49. Akan banyak hal yang kita pelajari, berkaca, bercermin tentang apa yang terjadi di kayu salib di Bukit Golgota. Lukas 23 ayat 33 sampai 49. Puji Tuhan. Lukas 23 ayat 33 sampai 49. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jam yang sama saat ini, 2000 tahun yang lalu, Yesus mulai disalibkan. Tangannya dipaku, kakinya dipaku. Lalu ia ditinggikan, disalib di Bukit Golgota. Tepat dalam jam yang sama seperti ini. 9 kurang. Alkitab mencatat dari jam 9 sampai jam 12. Peristiwa penyaliban
Dan Yesus ditinggikan di kayu salib itu, di Bukit Golgota. Saudara-saudara, sebelum Yesus disalibkan, ia disesah lebih dahulu. Berbeda dengan kedua penjahat yang digantung bersama dengan Yesus. Ya. Awalnya Pontius Pilatus maunya Yesus disesah saja, lalu dibebaskan. Karena Yesus tidak bersalah. Ya. Untuk memuaskan orang Yahudi, ya, dan orang banyak itu, Pilatus mempersilakan disesah saja. Tapi sementara itu, semua orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Lalu ia menyerahkan kepada orang banyak. Ia mencuci tangan dan dia tidak bertanggung jawab untuk Yesus diperlakukan semau-mau mereka. Kedua penjahat itu tidak disesah. Ya, sebab itu ia sanggup kedua orang jahat itu memikul sampai ke Bukit Golgota salib itu tanpa terjatuh. Tetapi Yesus dari semalam sejak Taman Getsemani, ia tidak tidur. Ia dibawa ke persidangan Mahkamah Agama, ke Herodes, ke Pilatus, Herodes, Pilatus lagi. Lalu kemudian diserahkan pada orang banyak untuk melakukan semau-mau mereka. Via Dolorosa dijalaninya. Beberapa kali ia jatuh. Simon dari Kirene dipaksa membantu memikul salib itu. Hingga Bukit Golgota. Hari ini kita mau bercermin dari para tokoh yang disebut dalam kitab Lukas yang mencatat dengan detil dan jelas apa yang dialami oleh mereka. Yang menarik, ada pelajaran yang sangat berarti. Yang pertama, penjahat yang disalibkan. Kiri dan kanan Tuhan Yesus. Hari ini kita melihat bahwa yang satu menghujat Yesus, mengolok-olok Yesus. Tetapi yang satunya, ia mengalami kesadaran bahwa memang kami orang bersalah dan layak disalibkan. Tetapi Yesus tidak bersalah. Ia melawan penjahat temannya yang di sebelahnya. Dan ia mengoreksi pendapat yang salah dari temannya. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang menjadi raja. Dan Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Penjahat yang satu menyia-nyiakan kesempatan untuk bertobat. Penjahat yang satu memakai kesempatan itu untuk menerima kasih Tuhan. Yang satu tidak mengalami transformasi kehidupan. Yang satunya terbuka dan mempersilahkan kasih Tuhan mentransformasi kehidupannya. Penjahat kedua-duanya merupakan gambaran bagi kita. Kita dapat bercermin dari mereka. Sama seperti pengakuan seorang penjahat itu. Kita memang orang berdosa.
Kita orang jahat yang menanggung berbagai kesusahan akibat dosa, akibat kesalahan yang kita buat sendiri. Kita sekaliannya hidup dalam berbagai pencobaan, tantangan dan persoalan hidup. Kesusahan yang silih berganti sepanjang hidup. Disebabkan karena dosa, kesalahan yang kita perbuat. Mari bercermin kepada penjahat yang mengatakan, pengakuan bahwa kesusahan dan penderitaan ini yang saya alami oleh karena dosa dan kesalahan saya sendiri. Tapi selanjutnya ia mengatakan, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai Raja. Ada pengakuan dosa di sana. Ada pengakuan, ada pertobatan di sana. Dan dia percaya Yesus Raja. Dan dia menerima kemuliaan sang Raja itu. Yang saat dia mengaku telah datang padanya dan membawa dia ke dalam Firdaus. Saudara, apakah kita rindu mengalami transformasi oleh Tuhan Yesus, Sang Raja, Juru Selamat dunia? Orang lain mungkin tahu kejahatan kita dan betapa bobroknya kita. Dan mungkin juga orang lain tidak tahu betapa jahatnya kita dan bobroknya hidup kita. Tapi hari ini, saat perenungan Via Dolorosa hingga Golgota, adakah kita mau mengakui, bertobat, dan mempersilahkan kemuliaannya hadir membaharui kehidupan kita. Dan kita mendengar ia berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Saudara, kita bisa menikmati suasana Firdaus, suasana surga. Sementara kita masih hidup di bumi ini. Saya sangat percaya perkataan Yesus sangat berkuasa ketika dia katakan kepada penjahat yang di sebelah. Hari ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus. Penderitaan yang ia alami diganti dengan suasana surga. Tatkala Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama aku dalam Firdaus. Hidup ini mungkin kita masih mengalami segala penderitaan, kesusahan, persoalan yang silih berganti. Tetapi ingatlah, Yesus mengatakan, saat kita bertobat, mengaku, Yesus engkau Raja, ingatlah akan aku. Kita mendengar, hari ini juga engkau bersama aku dalam Firdaus. Sementara kita masih menghadapi tantangan hidup, tetapi suasana surga kita telah mengecapnya. Dan itulah yang menguatkan, yang menghibur kita. Dan pada waktunya, mujizat, kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan akan kita alami. Haleluya. Belajar dari penjahat yang mengalami transformasi penderitaan kayu salib berubah menjadi suasana surga. Penderitaan selama kita hidup di dunia menghadapi tantangan, kehadiran Yesus mendatangkan damai sejahtera surgawi sepanjang jalan hidup kita hingga sampai di rumah Bapa. Yang kedua, kepala pasukan Romawi. Tercatat dalam kitab Lukas bahwa kepala pasukan ini yang memimpin dari sejak penangkapan
persidangan hingga ia memimpin. Yesus disesah. Ia juga memimpin sepanjang jalan Via Dolorosa. Ia membiarkan orang banyak menghina, mengolok-olok dan memperlakukan Yesus semau-mau mereka. Ia membiarkan juga tentaranya, prajuritnya menghina dan mengolok-olok Yesus. Ketika Yesus dipaku sambil diolok-olok, perwira itu membiarkan. Hingga tergantung di kayu salib, ia membiarkan. Ia memimpin, melihat dan memastikan semua proses itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Ia memimpin proses penyaliban itu dari pengadilan, penangkapan, pengadilan, penyesalan, penghinaan hingga penyaliban. Saat Yesus menyerahkan nyawanya, jam 12, ketika kegelapan meliputi tempat itu, dan Yesus menyerahkan nyawanya, sudah selesai. Para prajurit itu menyaksikan semuanya, dan ia memuliakan Allah. Sungguh orang ini orang benar. Saudara, mungkin hidup kita telah menjadi contoh, menjadi teladan, mempengaruhi banyak orang untuk menjadi jahat oleh karena kelakuan kita yang jahat. Kita menjadi kepala keluarga, kita menjadi pemimpin, kita punya pengaruh di masyarakat, di keluarga besar, di tempat kerja mungkin. Tetapi pengaruh yang jahat. Tanpa kita sadari, kita memimpin orang banyak untuk melakukan yang salah, hal yang berdosa ketika mereka melihat kehidupan kita. Dan kita membiarkan mereka. Saudara, hari ini kepala pasukan yang memimpin kejahatan itu dan pembiaran kejahatan itu, ketika melihat kemuliaan Tuhan nyata, ia bertobat. Ia memandang di bawah salib Yesus dan ia berkata memuliakan Allah. Sungguh orang ini orang benar. Haleluya. Tidakkah kita sedegil dan sejahat daripada pemimpin, panglima, perwira pasukan Romawi ini? Tidak mau bertobat sedangkan kemuliaan Tuhan sudah nyata di depan mata kita. Bukankah kita lebih jahat dari kepala pasukan itu? Ketika kita tidak mau bertobat sedangkan kemuliaan nyata di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat bahwa pengaruh yang buruk, yang jahat dari pola, dari kelakuan kehidupan kita berdampak kepada lingkungan kita dan kita biarkan. Dan kita tidak mau bertobat. Anak-anak kita kepengaruh oleh karena kelakuan kita sebagai orang tua yang menyakiti hati mereka. Lingkungan di mana kita berada mencemooh kita juga dan mengikuti kelakuan kita juga yang salah. Bukankah kita lebih jahat dari perwira pasukan tentara Romawi yang memimpin penyaliban itu? Ia mau bertobat. Hari ini, maukah kita mengalami transformasi kehidupan seperti perwira Romawi ini? Yang ketiga, di situ ada begitu orang banyak
dengan berbagai latar belakang. Dan bisa jadi kita ada di sana. Lukas 23 ayat 48 sampai 49 mencatat banyak orang di situ yang menyaksikan. Itu menjadi tontonan bagi mereka. Pasti di antara mereka mengkritik Yesus. Bahkan mengolok-olok Yesus bersama-sama. Orang lain ia selamatkan. Kalau ia Mesias, selamatkanlah dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang pernah memakan 5 roti dan 2 ikan. Yang Yesus buat untuk memberi makan 5.000 orang. Di antara mereka pasti pernah melihat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus dari orang mati. Dari antara mereka pasti melihat ketika seorang buta di pinggir jalan, Yesus celikan matanya dan melihat. Di antara mereka pasti ada dari orang-orang yang melihat bagaimana perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun disembuhkan oleh Yesus. Mereka adalah orang yang pernah mengecap berkat kebaikan Yesus. Tetapi hari itu mereka melihat Yesus tersalib. Melihat sebagai tontonan. Penuh hujatan. Kalau ya Mesias, turunlah dari kayu salib itu. Dan jadilah raja bagi kami. Mereka orang-orang yang menonton. Sombong. Merasa paling benar. Keras kepala. Bebal. Dan tidak mau bertobat. Yang namanya penonton, dia hanya menikmati tontonan yang mengasihkan, yang menghibur mereka. Kalau yang ditonton itu salah, dia mudah sekali untuk mengkritik, menghujat. Itu yang terjadi. Kita tidak lebih daripada orang banyak itu. Ketika kita bisanya hanya mengkritik, hanya menonton. Harusnya begini, harusnya begitu. Tetapi kita tidak mengambil bagian sedikit pun. Merasa diri paling benar. Merasa orang lain itu salah. Dan banyak salah. Dan kita tidak mau bertobat. Kita tidak mau mengoreksi diri. Dan kita tidak mau ambil bagian untuk bersama melakukan hal yang benar. Lebih banyak menuntut ketimbang melakukan kewajiban yang harus dikerjakan. Mungkin kita sama seperti orang-orang banyak itu. Para wanita-wanita yang ada di situ. Yang mengenal Yesus dari dekat. Melihat dari jauh. Kita menjadi orang Kristen yang ngikuti Yesus dari jauh. Yang tidak punya komitmen. Ketika ada tantangan dan persoalan, segera mundur. Ketika melihat teladan contoh yang tidak baik. Menjadi bersungut-sungut, menjadi kok dia begitu? Dia aja begitu. Gue juga bisa dong lakukan yang buruk. Merasa diri paling benar. Mudah kecewa. Mudah sakit hati. Sama seperti orang banyak itu. Wanita-wanita yang mengenal Yesus dari dekat. Memukul-mukul diri dan melihat dari jauh. Penyesalan yang tanpa pertobatan. Mereka mukul-mukul tapi tanpa pertobatan. Banyak kali kita seperti itu. Kita sudah tahu salah tapi tidak mau bertobat. Orang banyak itu merupakan cermin bagi kita untuk melihat keberadaan diri kita saat ini. Tetapi Tuhan penuh kasih. Adakah kita mau mengalami
transformasi kehidupan saat ini. Yang terakhir, tepat jam 3 petang, kegelapan meliputi. Tabir bait Allah terbelah dua. Kini tidak ada lagi pemisah dengan ruang Maha Kudus. Tidak ada lagi pemisah antara Allah dengan manusia. Melalui karya Kristus di salib, Ia telah membuka jalan baru untuk menjumpai Allah. Saudara, seberapapun kita bobroknya, mungkin kita seperti salah satu dari penjahat yang digantung Yesus, yang mengolok-olok Yesus, yang tidak mau bertobat, yang tetap berbuat jahat sampai akhir hidupnya. Mungkin kita sama seperti perwira pasukan Romawi itu, yang menjadi teladan, yang tidak baik, memimpin banyak orang untuk berlaku yang jahat di dalam kehidupan ini. Mungkin kita salah satu dari kumpulan orang banyak itu, yang hanya maunya menerima berkat Tuhan saja. Yang maunya hal yang baik saja dari Tuhan. Tidak mau hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Tetapi tabir bait Allah itu kini telah terbelah. Yesus menjadi jalan untuk kita dapat langsung menjumpai Allah. Bertobat. Mengenal Dia. Menikmati hadirat kasih dan kuasa-Nya yang membawa kita hidup, mampu hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dari hari ke hari, dibaharui, sampai Ia berkata, sudah selesai anakku, pulang ke rumah Bapakku. Maukah kita mengalami keagungan transformasi kehidupan di momen Jumat Agung ini? Kita berdoa. Haleluya. 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 Mari kita datang ke kayu salib itu. Mari kita datang ke bukit Golgota itu. Mari kita bertelut di bawah salibnya. Haleluya, mari kita menjumpai Dia. Haleluya. Dengarlah Tuhan memanggil saudara. Dengarlah kasih-Nya nyata jelas menghampiri, menjamah saudara. Haleluya. 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 Datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku, ya ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Pada satu bukit jauh dari sini, dan satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan telah. Mari dengan iman katakanlah, ku datang pada salib itu, pada salib
jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Mari kita berdiri bersama, baitnya yang kedua. Oh salib yang kasar, yang ditolak dunia, ku terima dengan penuh cinta. Karena domba Allah, karena domba Allah telah tinggalkan surga, memikul salib ke Golgota. Mari dengan iman datang ke salib itu. Kami lebih jahat Tuhan dari seorang penjahat yang digantung di sana. Kami lebih jahat daripada kepala pasukan yang memimpin penyaliban itu. Kami sama dengan orang banyak yang hanya menonton, melihat Yesus dari jauh. Kami datang ke salib-Mu segini Tuhan. Ampunilah kami. Datang pada salib itu, teringat cinta Tuhanmu yang ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Pagi ini Tuhan, saat sebentar kami akan menerima perjamuan kudus, meterai perjanjian baru. Genaplah itu Tuhan kasih-Mu bagi kami, dan terjadilah transformasi kehidupan saat kami menerimanya nanti Tuhan. Dan kami hidup terus dibahari dari hari ke hari sampai kami tiba di rumah-Mu Bapa. Haleluya. Di dalam nama Yesus berkat-Mu turun. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Sementara dalam hadirat-Nya, musik lembut saja. Bapak-bapak yang bertugas bisa maju ke depan. Haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini, satu bukit jauh dari sini, ku lihat salib berdiri.
diri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhan telah mati. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku, ya ku jatuh dekat kakinya. Oh, sana ku dapat ampun dosa. Oh, salib yang kasar yang ditolak dunia, salib yang kasar yang ditolak dunia, ku terima dengan cinta. Karena domba Allah telah tinggalkan surga, memikul salib ke Golgota. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita datang kepada salib itu. Salib itu, ku teringat cinta Tuhanku, ya ku jatuh deh sudah kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Jemaat yang terkasih, jika semua sudah menerima materi perjamuan kudus, ada berkat istimewa buat saudara lewat hosti yang tertulis ada firman Tuhan. Itulah berkat perjamuan kudus di hari Jumat Agung ini. Saya menerima firman Allah yang hidup dalam hosti ini. Demikian, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saya sebagai gembala mewakili jemaat sekalian. Tuhan berfirman, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa dalam surga, terima kasih buat saat-saat indah ini. Kekasih Kristus, pada malam sebelum Yesus diserahkan, dalam perjamuan terakhir di depan murid-muridnya, Yesus mengambil roti, memecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan penuh dengan ucapan syukur. Dengan iman kita memandang bahwa karya Kristus di kayu salib membawa kita bersekutu dengan Dia. Yesus di dalam kita,
kita di dalam Yesus, tabir bait Allah itu terbelah. Tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah. Melalui Yesus kita diperdamaikan. Haleluya. Dan mari kita akan makan penuh syukur dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi kamu. Minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kekasih Kristus, kita akan minum dengan mata iman memandang bahwa darahnya mengalir dalam hidup kita, menyucikan, menguduskan kita, menebus kita dengan sempurna. Kita milik kepunyaannya. Segala kutuk dosa dihancurkan, segala ikatan-ikatan belenggu-belenggu dosa dilepaskan, dihancurkan. Penghalang-penghalang berkat dilenyapkan. Haleluya. Pikiran, perasaan yang bodoh, yang sia-sia dilenyapkan. Oh, haleluya. Ego ditundukkan di bawah kakinya. Haleluya, haleluya. Segala kelemahan dilenyapkan. Selanjutnya kekuatan baru mengalir. Kuasa Tuhan bekerja dalam kita. Penyakit kita pun disembuhkannya. Langit di atas kepala kita terbuka. Dan segala berkat-berkat rohani tercurah. Hubungan antara pribadi dipulihkan. Haleluya, haleluya. Mari kita akan minum penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Katakan haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kenapa sudah sekarang? Yesus, ingatlah kami. Engkau telah datang menjadi Raja. Dan kini Tuhan, sekalipun kami harus membayar harga akibat dosa, penderitaan dan kesusahan, tapi kami berada dalam hubungan yang baik, harmonis. Suasana surga mulai kami kecap saat ini. Suasana Firdaus itu kami telah mulai kecap dalam hidup ini. Tuhan, kami memuji, kami memuliakan Engkau. Sungguh Engkau adalah yang benar. Engkau jalan kebenaran dan kehidupan. Ampunilah kami jikalau kami menjadi contoh yang tidak baik bagi lain orang. Kami menjadi penyebab kesalahan-kesalahan banyak orang. Ampuni kami jikalau kami, Tuhan, berlaku seperti kepala pasukan itu. Dan kini kami mau bertobat seperti dia, Tuhan, memuliakan Engkau dan mengaku Engkaulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tuhan, ampuni kami kalau kami sama seperti orang banyak, kumpulan orang banyak yang hanya bisa menonton saja. Ampuni kami kalau kami mengingat, melihat Engkau dari jauh, hanya mau berkat-berkatnya, tapi tidak mau bayar harga untuk taat kepadamu, Yesus. Engkau ampuni kami, Engkau ampuni kami. Di kayu salibmu kami bertelut, dan kuasa darahmu mengalir, menyembuhkan, memulihkan kami. Transformasi kini terjadilah dalam kehidupan pribadi, keluarga-keluarga, dalam gerejamu di tempat ini.
Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Di rumah tangga, di pergaulan, di tempat kerja, dan dimanapun Tuhan, kemuliaan-Mu terpancarlah dari sekarang sampai selamanya. Datang pada salib itu. Terima kasih. Ku teringat cinta Tuhan. Ya, ku jatuh dekat kaki. Kakinya saraku dapat ampun dosa. Demikian kami terima berkat di Jumat Agung ini Tuhan. Kami tidak sama lagi. Kuasa transformasi terus bekerja dalam kami. Dibaharui dari hari ke hari. Terjadilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama mengatakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Harap bersabar saudara-saudara. Kebaktian kita ada ekstra waktu. Puji Tuhan. Sebentar kita akan membawa persembahan tanda syukur kita kepada Tuhan. Setelah saya berdoa, saya menyerahkan selanjutnya untuk Saudari Indah memberikan nomor spesial dan sementara persembahan dijalankan, pujian spesial ini dinaikkan dan tetap menjadi berkat bagi kita sekaliannya. Saudara bawa persembahan dengan tertib, mulai dari sebelah kanan saya, pelan-pelan saja. Ya. Jangan terburu-buru, perlahan saja. Seraya kita mendengar, menikmati pujian spesial dari Saudari Indah. Saudari Indah bisa maju ke depan. Dan kita mau berdoa lebih dahulu buat persembahan yang akan kita bawa. Kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini Tuhan, kami menikmati berkat-Mu. Saat sebentar Tuhan umat-Mu membawa korban syukur kepadamu. Berkatilah Tuhan, tak sebanding dengan apa yang telah Engkau korbankan bagi kami. Tapi biarlah respon ini yang terbaik yang kami berikan kepadamu. Untuk kami dapat bekerja melayani Tuhan bersama-sama. Melalui pemberian-kememberian yang kami bawa ke rumah Tuhan. Demikianlah pelayan pekerjaan Tuhan terus berlangsung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati yang membawa memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Salam jemaat sekalian. Ya, salam jemaat sekalian. Kami mau mempersembahkan pujian di Jumat Agung ini. Kuasa salibnya telah pulihkan kita semua. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikan ku, kuasa salib-Mu pulihkan ku. Yang kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikan ku, kuasa salib-Mu pulihkan ku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikan ku, kuasa salib-Mu pulihkan ku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
salib-Mu. Seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang diberkati katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara, Jumat Agung tahun ini begitu istimewa. Jaga hati, pertahankan hadirat Tuhan. Hari Minggu kita akan menikmati kemenangan Yesus yang bangkit. Berdoa agar hari Minggu kita menikmati lawatannya lebih dahsyat lagi. Dalam sukacita kemenangannya. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. 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 Terima kasih. Mari kita datang dengan hati yang mengatakan terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kuasa salib-Mu pulihkan kami. Kuasa salib-Mu pulihkan kami. Hubungan antara pribadi satu dengan yang lain semakin indah ya Tuhan. Orang tua dan anak, saudara dan bersaudara, suami dan istri, keluarga besar diliputi dengan kasih yang sempurna, yang sejati dan datangnya daripadamu Yesus. Haleluya, damai sejahtera surgawi mengalir dalam setiap pribadi dan keluarga. Oh Tuhan, berkati mereka yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Oh Tuhan, panitia Jumat Agung dan Paskah, berkati mereka ya Tuhan. Haleluya, semua jerih payah mereka Tuhan Engkau memperpedulikan. Haleluya, Engkau tahu memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan yang hadir. Haleluya, yang jauh, yang dekat, Tuhan berkati mereka Tuhan. Haleluya, waktu mereka sebentar pulang, mereka pulang dengan bawa berkat Jumat Agung. Haleluya, pemulihan yang dari Tuhan. Dan transformasi, bekerjalah terus membaharui kami dari hari ke hari. Terjadi banyak terobosan dalam kehidupan pribadi umat-Mu dan gereja-Mu. Kami siap Tuhan dibaharui seturut kehendak-Mu. Tetap berada di pusat kehendak-Mu ya Bapa. Segala pujian, hormat, syukur bagi-Mu. Saat sebentar umat-Mu pulang, Kau terus beri kemenangan hingga hari Minggu kami bersama-sama hadir lagi untuk sukacita kemenangan, kuasa kebangkitan-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa Yesus Kristus telah mati disalibkan karena dosa-dosa kita. Dan yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Bersukacitalah dan berbahagialah, sebab Yesus berkata, hari ini juga engkau ada bersamaku di dalam Firdaus. Nikmati indahnya persekutuan dengan Kristus, sementara kita berada masih di dunia ini, menjalani apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini bersama Dia. Sukacita dan kebahagiaan dan damai sejahtera menyertai sepanjang kehidupan kita. Dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang lebih besar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Pulanglah dengan sukacita. Bawalah berkat besar dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, Gembala Juru Selamat, penebus kita yang hidup, persekutuan, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai rata-rata. Tuhan Yesus datang kembali. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anak. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiganya yang esa. Haleluya, 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 ketiganya yang esa. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, silakan. Hatiku dengan kasih yang